warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Safitri dari kelas 04 SMJP 034. Saya dari kelompok 7. Sini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam dunia kerja. Yang pertama, ada pengertian konflik. Konflik adalah sesuatu yang biasa ditemukan dalam suatu organisasi karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan. Kita semua tidak akan lepas dari yang namanya konflik. Saat ini sering sekali di media sosial kita menemukan adanya konflik antar organisasi. Misalnya konflik dalam perbedaan kepemimpinan di negara kita. Yang kedua, ada pandangan tentang konflik. Yang pertama, pandangan tradisional berpendapat bahwa konflik merupakan suatu yang tidak diinginkan dan berbahaya dalam kehidupan organisasi. Yang kedua, ada pandangan perilaku berpendapat bahwa konflik merupakan sesuatu kejadian atau peristiwa yang biasa terjadi dalam kehidupan organisasi yang biasanya bermanfaat, yaitu konflik fungsional dan bisa pula merugikan organisasi, atau konflik disfungsional. Selanjutnya ada macam-macam konflik. Yang pertama, konflik fungsional. Konflik fungsional adalah suatu yang keberadaannya justru menguntungkan organisasi. Konflik jenis ini membantu organisasi-organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik. Jenis konflik ini jelas sangat bermanfaat bagi organisasi maupun bagi karyawan sendiri. Oleh karena itu, jenis konflik ini harus dipertahankan, bahwa jika mungkin jenis ini harus diciptakan. Yang kedua, ada konflik disfungsional. Konflik disfungsional adalah konflik yang merugikan organisasi. Keberadaan konflik jenis ini akan merintangi usaha pencapaian tujuan organisasi. Konflik disfungsional yang terjadi antar kelompok akan mengganggu komunikasi antar kelompok karena setiap anggota kelompok akan membela kelompoknya masing-masing. Apabila tidak segera diatasi, konflik jenis ini jelas akan merugikan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada cara mengatasi konflik. Yang pertama, competition. Metode ini digunakan bila salah satu pihak berusaha untuk mencapai tujuannya tanpa menghiraukan dampak terhadap pihak-pihak lain. Yang kedua, avoidance. Dengan metode ini dapat saja pihak-pihak yang berselisih mengambil keputusan untuk berpihak secara fisik. Di sini ada penyebab terjadinya konflik dalam dunia kerja. Yang pertama, ada perbedaan kepribadian. Yang kedua, ada komunikasi yang buruk. Ketiga, ada kompetisi. Keempat, perbedaan nilai dan prinsip. Kelima, kurangnya rasa persaudaraan. Keenam, sistem organisasi yang tidak efektif. Ketujuh, ada masalah pribadi. Kedelapan, titik tekanan. Dan yang terakhir, atasan tidak melihat hal yang telah karyawan kerjakan. Sini ada hasil konflik.
hasil konflik terbagi menjadi 3. Yang pertama, konflik kalah-kalah, konflik menang-kalah, dan konflik menang-menang. Akibat-akibat yang timbulnya dari konflik kerja. Dengan adanya konflik yang muncul, ternyata dapat menimbulkan adanya akibat-akibat positif dan negatif. Dampak negatifnya yang pertama ada menghambat kerjasama, yang kedua ada saling menjatuhkan, yang ketiga merusak sistem organisasi, keempat ada menurunkan mutu pengambilan keputusan. Di sini saya akan menyimpulkan dari konflik dalam dunia kerja. Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi, disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk banyak individu dan kelompok yang dimiliki sifat dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Kehadiran konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan, tetapinya dapat dieliminir. Konflik dalam organisasi dapat terjadi antara individu dengan individu, baik individu pimpinan maupun individu karyawan. Saya akan membaca kesimpulan. Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi, disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Kehadiran konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan, tetapinya dapat dieliminir. Konflik dalam organisasi dapat terjadi antara individu dengan individu, baik individu pimpinan maupun individu karyawan. Konflik individu dengan kelompok maupun konflik antara kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Tidak semua konflik merugikan organisasi. Konflik yang ditata dan dikendalikan dengan baik dapat berujung pada keuntungan organisasi sebagai suatu kesatuan. Sebaiknya apabila konflik tidak ditangani dengan baik serta mengalami eskalasi secara terbuka dapat merugikan kepentingan organisasi. Dari referensi tersebut, maka upaya dalam penanganan konflik baik yang bersifat interpersonal, intergrup maupun interorganisation dapat ditanggul lagi dan diselesaikan secara efektif. Hal ini merupakan tantangan sekaligus sebagai peluang untuk belajar dan menambah pengalaman para pemimpin atau pengelola organisasi lembaga pendidikan saat ini maupun masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.